Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Yes, soal terakhir. Jadi soal terakhir ini terkait likuidasi perseroan. Oke, jadi langsung ya, ini ada balance sheet-nya. Kurator ditunjuk 15 Agustus. Dia mengajukan pilot 3 Agustus. Jadi mengajukan pilot 3 Agustus, keputusan 15 Agustus. Kemudian ini adalah biaya taksiran atau estimate. Nah, ini biaya taksiran ini nanti yang masuk ke table of affairs. Jadi masuk ke table of affairs yang taksiran ya. Nah, terus kalau yang realisasi yang mana dong? Kalau realisasi ini nanti dia masuknya ke jurnal. Nah, itu beda ya. Kalau di contoh soal yang aku buat di intensif itu kalau nggak salah keduanya itu dia ini ya, keduanya itu dia diasumsikan sama estimasi dengan realisasi. Tapi kalau seandainya beda, ini kan estimasinya beda dengan realisasi. Nah, efeknya kemana? Ini realisasi ke jurnal, kalau estimasi ke table of affairs. Kita mulai ya. Jadi yang pertama, mortgage payable dan land. Mortgage payable dijamin oleh land dan building yang taksirannya 260.000. Nah, ini kita pertanyaannya, ini yang dijamin ini mortgage payable, cuma mortgage payable apa dengan interest-nya? Ya, kita asumsikan dengan interest-nya dijamin ya, karena nggak disebutin di soal ya. Jadi kayak gini kan mereka bilang, coba lihat. Jadi mereka bilang ini, kalau di soal dikasih keterangan, kalau nggak baru jangan dimasukin ini. Kalau nggak ada keterangan apa-apa, jadi dia diasumsikan dijamin juga ya, gini ya. Jadi maksudnya ini kan nggak ada keterangan kalau interest-nya dijamin apa enggak kan? Nah, kalau nggak ada keterangan, maka kita asumsikan interest-nya ini 19.000 itu termasuk dengan yang dijamin, gitu ya. Jadi yang dijamin adalah 190.000 tambah 19.000. Nah ini ya. Jadi mulai dari table of affairs aset dulu. Jadi dia kan dijamin dengan land and building ya, dengan estimasi realisasi 260.000. Estimasi realisasi. Nah, yang dijamin adalah mortgage payable 190.000 pokoknya ini. Dan yang kedua adalah interestnya 19.000. Oke, berarti ini kan estimasinya itu asetnya bisa laku 260, tapi yang dijamin itu cuma 209, berarti ada sisa 51.000 kan. Nah, ini 51.000 ini nanti dialokasikan ke yang ini. Kalau aku pakai istilah dialokasikan ke peringkat 2 dan 3. Nah, peringkat 2 dan 3 kan peringkat 1 itu secure, peringkat 2, oh ya bentar, ini biar jelas ya. Ini aku pakai istilah biar jelas. Oke, jadi peringkat 1 itu secure. Secure ini ada yang full, ada yang ini ya. Nah, baru yang habis secure dia ada yang ke peringkat 2 itu namanya unsecure priority. Baru yang peringkat 3 unsecure non priority. Nah, ini tapi kan panjang-panjang ya. Baru yang keempat ada stakeholder. Nah, ini kan panjang ya kalau mau tulis. Nah, aku biasa istilahnya cuma pakai P1, P2, P3. Jadi peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Gitu ya. Jadi yang 51.000 ini nanti dia dialokasikan ke yang ini ya. Peringkat 2 dan peringkat 3. Jadi dia dialokasikan ke P2 dan peringkat 3. Ini ya, kalau mereka pakai istilah kalau mereka pakai istilah apa sih? Mereka pakai istilah estimasi untuk kreditor yang tidak berjamiah ya. Mereka pakai istilah itu. Kalau aku pakai istilah ini ya, P2 sama P3. Jadi peringkat 2 sama peringkat 3. Jadi kan jadi yang selisih, kan ini ada sisa kan asetnya 51.000, itu dialokasikan ke peringkat 2, peringkat 3 nanti. Baru yang kedua, jadi yang kedua ini ya, yang pertama udah, yang kedua ada not payable, jadi not payable berarti besar tabungannya ya. 77.000 berarti. Ini dijamin dengan akun receivable tapi cuma 65.000 estimasinya. Jadi nggak ada sisa berarti ya kan. Jadi kan ya, akun receivable-nya 65.000. Nah, dia untuk menjamin si note dengan bunganya yang senilai 77.000 berarti nggak ada sisa, uang nggak cukup ya kan. Ini aja cuma 65.000 asetnya. Berarti nggak ada sisa di sini 0. Tapi jangan tulis negatif ya ini. Jangan tulis minus 12 ya. Jadi jangan tulis minus 12.000 enggak, tapi tulis 0 kalau nggak ada sisa. Karena apa? Karena ini di aset. Tidak.
Baru, nah sekarang kita lihat yang jaminan kan cuma itu dua ya. Jadi yang tadi yang jaminan apa? Land and building. Jadi land, building dengan akun receivable. Ini yang dijadikan sebagai jaminan kan. Berarti yang sisanya yang cash, inventory, equipment. Nah, itu dengan paten. Nah, ini cash, inventory, equipment, paten. Nah, ini dia tersedia untuk Nah, ini berarti tersedia untuk kalau aku tersedia untuk peringkat 2 dan peringkat 3. Nah, cuma beda di istilah sih. Kalau mereka kan tersedia untuk prioritas dan non jaminan. Kalau aku tersedia untuk waduh. Kalau aku pakai istilah tersedia untuk peringkat 2 dan peringkat 3. Ini ya, peringkat 2 dan peringkat 3. Nah, case-nya 45.000 kan. Jadi kalau case itu ya nggak usah pakai nilai estimasi karena kan case itu yang 45 yang 45. Nah, yang diestimasi yang ini. Inventory hanya 70% yang dapat dikonversi. Berarti 70% dikali inventory 60.000. Nah, berarti 70% dikali 60.000. Baru equipment dinilai sebesar 35.000. Jadi taksirannya 35.000 dan paten, nah ini paten tadi kalau di soal dia bilangnya diestimasi tidak dapat dijual. Padahal biasanya paten ada nilai tapi di soal ini nggak dijual ya. Jadi paten nggak ada nilai makanya paten sini no. Berarti total tersedia untuk prioritas 2 dan prioritas 3 berapa? Ya tinggal di total. Berarti auto sum dari yang mana? Dari yang atas ya tadi. Dari yang 51.000 ini 51.000 sampai di yang paten ini. Nah, ini 173 ini yang hijau ini, atau aku warnain apa ya, biar terang, kuning. Nah, ini tersedia untuk prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, stop dulu sampai sini. Jadi stop dulu sampai yang, kan kita udah dapat 173 untuk prioritas 2 dan 3. Nah, kita stop sampai di sini dulu. Kita ke ini, table of affair yang liabilitas. Nah, kalau yang table of affair liabilitas, jadi kita mulai ulang dari awal, dari mortgage payable dengan interest-nya. Dia kan tadi 190.000 dengan 19.000, dia dijamin dengan land and building senilai 260.000. Pertanyaannya ini, ada kayak ini kan gini, total utangnya ini 209.000 kan yang mortgage dan bunganya. Nah, dia bisa dibayar 260.000, maksudnya jaminannya. Berarti kan bisa lunas semua kan ini. Berarti ini bisa lunas semua, makanya di sini ada nggak yang nggak bisa lunas? Nggak ada. Nah, aturannya gini. Ini ada penting ya. Jadi, kalau prioritas 1 tidak bisa dilunasi pakai jaminan, nah, maka nanti dia sisanya berubah jadi prioritas 3. Nah, jadi yang secure ini, kalau dia nggak bisa dilunasi, nah nanti sisanya yang tidak dilunasi itu dia jadi unsecure non priority. Nah makanya yang di sini. Nah tapi yang mortgage ini ada nggak yang nggak bisa dilunasi mortgage? Bisa dilunasi semua ya ini. Nah ini dia jadi nggak ada yang berubah. Jadi di sini aku pakai istilah berubah jadi prioritas 3. Nah, berubah jadi prioritas 3 kan, atau tulis saja prioritas 3. Peringkat 3. Gitu ya. Jadi nggak ada yang mortgage. Nah yang ada itu yang notes. Jadi notes ini kan tadi nih, dia totalnya itu 77.000. Sementara yang dilunasi, yang bisa dilunasi pakai jaminan atau yang bisa diestimasikan dijamin itu cuma 65. Berarti cuma 65 kan? Berarti ada sisa 12.000 kan? Nah, ini 12.000 ini. Nah, ini 12.000 dia akan berubah jadi peringkat 3. Jadi yang sisa 12.000 akan berubah jadi peringkat 3. Gitu ya. Kemudian priority liability. Nah, priority liability ini yang ini ya. Ini yang peringkat 2. Peringkat 2 itu apa aja? Kurator fee, likuidasi fee, baru ada wages and payable, ada income tax payable. Ini ada daftarnya sih. Jadi yang mana sih dia? Yang ini ya, yang fee, beban likuidasi, salaries and wages. Nah ini. Nah mereka semua nanti menjadi prioritas 2. Prioritas 2 ya. Senilai book value-nya ini berarti. Nah baru yang prioritas 3, peringkat 3, itu apa? Nah itu berarti akun payable kan? Nah, akun payable yang 125.000 ini. Jadi akun payable jadi akun payable 125.000 dengan jangan lupa yang 12.000 tadi. Ini kan 12.000 tadi ini berubah jadi peringkat 3 kan dia. Nah, berarti kita pakai istilah total peringkat 3 itu adalah 125.000, ini 125.000 ditambah dengan 12.000 yang
Apa tadi tidak bisa dijamin tadi itu 12.000. Nah, jadi 137.000. Nah, baru kita lanjut ke atas tadi. Dia kan yang tersedia, ini kas tersedia sih ini istilahnya. Ini kas tersedia, ini kas. Kas tersedia untuk peringkat 2 dan peringkat 3 kan 173. Nah, kita lunasin dulu yang peringkat 2. Jadi peringkat 2 berapa? Peringkat 2 itu adalah yang ini. Tadi berapa peringkat 2? Peringkat 2 yang ini ya. Peringkat 2 adalah 84. Nah, jadi 84. Baru total tersedia. Nah, ini total yang tersedia untuk apa? Untuk peringkat 3. Jadi total yang tersedia untuk P3, peringkat 3 itu sisa 89. Sementara total P3-nya, ya, jadi kan total yang tersedia untuk peringkat 3 itu berarti 173 dikurangi 84 kan? Ya kan? Berarti ini untuk peringkat 3 yang tersedia nih yang kuning. Nah, sementara peringkat 3-nya berapa? Peringkat 3-nya itu tadi adalah 173. Nggak cukup dong? Ya nggak cukup tentu. Yang tersedianya untuk peringkat 3 cuma 89, sementara peringkat 3-nya itu 137. Nah, selisihnya yang nggak cukup itu dinamakan defisiensi. Gitu ya. Nah, jadi table of affairs selesai. Habis table of affairs, ini kan table of affairs sudah ya. Sekarang kita ke jurnal. Jurnal yang pertama adalah teman-teman teman-teman membuat ini, menyalin. Ini kan pengambil alihan oleh kurator kan. Jadi semua yang di balance sheet ini kan dipindahkan ke kurator. Ya udah berarti kita catat. Jadi jurnal di kurator berarti dia mencatat cash. Jadi intinya kalian mencatat inilah. Jadi kalian saling ulang ini balance sheet ini. Jadi cash, account receivable sampai dia interest payable itu saling ulang. Ini sampai di interest payable ini kan saling ulang. Cuman bedanya yang capital stock dengan RE ini nggak disalin, tapi dirubah menjadi akun baru. Jadi mereka ditotalin. Jadi capital stock sama RE itu ditotalin, dia berubah menjadi akun baru namanya estate equity. Nah, jadi dia berubah jadi akun baru, jadi estate equity berarti ini senilai berapa? 39.000. Nah, ini. Nah, gitu ya. Berdasarkan book value ya. Nah, ini udah ditandain, ini udah dimerahin. Oke, baru kita jurnal yang pertama yaitu adalah ini. Land dan building laku dijual 265. Jadi mana nih land and building? Oh, aku AR dulu deh. Ya udah AR. Mulai dari yang kedua sini AR. Jadi AR ditagih sebesar 60.000. Sisanya dihapuskan. Berarti AR kita berhasil tagih 60.000 kan? Nah, ini 60.000 ini realisasi. Nah, 60.000 ini realisasi yang ini kan 60.000. Nah, AR-nya book value-nya 75. Berarti kan ada yang tidak bisa direalisasikan kan? Nah, itu selisihnya 15.000 itu ke estate equity. Berarti kita akan membuat ini saldo ini apa namanya cash. Jadi awalnya ini aku hapus dulu ya. Ini aku hapus. Oke. Jadi awalnya cash-nya itu di debit 45.000 itu yang mana? Awalnya 45.000 itu yang paling atas ya. Yang paling atas ini 45.000, ini kan cash. Baru habis 45.000 itu tadi ada penjualan AR, bukan penjualan, realisasi AR 60.000, berarti di debit ya. Debit senilai 60.000, mana dia? Ini. Bukan ini. Sorry. Ini 60.000, ini 60.000 debit. Ya kan? Baru habis itu dia. Oke. Nah, baru habis itu kita akan langsung membayar jaminannya. Nah, kan AR dijamin untuk apa ini tadi? Jadi AR tadi dia dijamin untuk notes payable dan interest payable. Nah, kalau dosenku dia cara melunasinya interest dulu. Jadi kan ini 60.000 nih. 60.000 itu semuanya ke interest dulu awalnya. Jadi ke interest 7.000, ya kan interest 7.000. Nah, baru sisanya baru ke pokoknya. Jadi sisanya ke pokok yaitu 53.000 gitu ya. Nah, ini tergantung. Jadi ada yang bilang prinsipalnya aja, ada yang bilang sesuai proporsi, ada yang bilang bunga terlebih dahulu. Kembali ke dosen masing-masing. Kalau di dosenku itu dia bunga terlebih dahulu sih. Jadi interestnya dulu 7.000 dilunasi full ya interest, baru nanti sisanya ke notes payable. Cashnya gitu ya. Nah, ini berarti kita udah mengeluarkan cash senilai 60.000. Nah, kita jurnal. Kita catat di sini ya. Di cash di sini mana dia? 60.000. Kredit. Baru yang kedua, nah yang ini.
Yang land berarti. Land and building, dia laku dijual 265, berarti dia dapat cash 265 ya. Jadi ini dia dapat cash 265. Nah, berarti kita catat di sini nerima cash 265. Ada nggak di sini? Nah, ini ya 265 cash debit ya kan. Nah, itu kita dijual kan, berarti kita menghapus land and building-nya. Nah, land and building dihapus. Cuman di soal ini land and building-nya itu book value-nya berapa? Book value-nya itu adalah 65 dengan 185. Berarti ada yang ini kan? Ada kerugian kan? Ada kerugian, ada untung. Jadi book value-nya 185 dengan 65, tapi dia nerima cash lebih gede 265. Nah, berarti ada untung, tapi untungnya itu ke estate equity ya. Jadi nggak ada gain, jadi nggak ada istilah gain loss. Untungnya itu ke estate equity di sini. Nah, ini yang estate equity. Gitu ya. Terus langsung dilunasi. Nah, kalau ini kan mortgage, ini kasnya cukup ya jaminannya. Ini kan jaminannya 265 yang realisasi, sementara mortgage dan interestnya itu cuma 209, berarti apa namanya lewat ya, kelebihan malah. Nah, berarti dilunasi semua boleh. Jadi dilunasi full. Ya, dan dilunasinya itu hanya ini ya. Kalau yang kelebihan ini hanya senilai book value-nya yang dilunasi ini ya. Jadi nggak usah habiskan cash-nya, tapi fokus bayar utang aja ini. Jadi 190 dengan 19.000. Jadi jangan buat di sini 265 ya. Bukan, tapi 209 senilai yang ini mau dilunasi. Nah, berarti kita keluar cash 209 kan? Keluar cash 209. Mana itu? Ini bukan. Bukan ini. Ya, ini 209 keluar cash 209. Baru apa lagi nih di bawah? Inventory dapat dijual 47.000, equipment 40.000, dan paten tidak ada nilainya. Ya udah kita tinggal ini. Berarti inventory dia dapat dijual 47.000, dia dapat cash 47.000, dan nanti berarti inventory yang dihapus senilai book value ya 60.000. Nah, selisihnya itu ke estate equity. Berarti kita dapat cash 47 kan ini. Nah, kita tulis di sini 47. Oke. Baru tadi equipment terjual 40 kan? Bisa direalisasi 40. Nah, ini. Nah, equipment book value-nya adalah 65. Jadi dihapus senilai book value. Selisihnya ke estate equity. Berarti dia dapat cash 40 kan? Dia dapat cash 40. Cash 40 dan paten. Nah, ini. Paten dia tidak bisa dijual ini. Paten itu tidak ada nilainya kan tadi. Berarti ini paten dia nggak nerima cash apa-apa, jadi langsung dihapus estate equity pada paten senilai 35. Jadi dia nggak nerima cash apa-apa. Terus, nah kita akan melihat saldo cash sementara itu berapa. Berarti ini saldo kas sementara. Nah, saldo kas sementara itu dia adalah yang ini dikurangi dengan ini. Nah, 188.000 saldo kas sementara. Nah, ini 188.000 ini dialokasikan ke P2 dulu ya, peringkat 2. Nah, jadi dialokasikan ke peringkat 2 dulu. Berarti peringkat 2 itu yang mana sih peringkat 2? Nah, peringkat 2 itu yang ini. Peringkat 2 itu ada yang fee kurator, likuidasi. Jadi fee kurator 3.500, beban likuidasi 1.200. Jadi ini ya, 3.500 tambah 1.200. Mungkin ada yang tanya, Lomar itu beda dong dengan yang di sini. Nah, di sini kan tadi fee kuratornya itu 3.000 dengan 1.000. Ya, yang tadi itu, yang 3.000 dengan 1.000 kan masih estimasi. Nah, jadi kalau yang di table affair ini masih yang estimasi, tapi begitu dia masuk di realisasi, realisasinya beda. Nah, itu pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di jurnal aja. Jadi pengaruhnya di jurnal sini. Nah, itu ini estate equity dari yang ini ya, trusted fee dan biaya likuidasi. Nah, itu yang dipakai di jurnal yang realisasi ya. Yang 3.500 dan 1.200. Kemudian yang P2 itu apa lagi tadi? Yang P2. P2 itu ada yang ini ya. Wages and salaries payable dengan income tax payable. Ya, wages and salaries payable dengan income tax payable. Nah, itu 65.000 dengan 15.000. Jadi total cash keluar 84.700 ya. Nah, ini 84.700 ini untuk melunasi P2. Jadi 84.700. Ini dia. Nah, ini untuk melunasi P2 kan. Berarti nah, saldo kas sementara setelah melunasi. Saldo kas sementara setelah dilunasi apa P2, ya kan awalnya 188 baru dilunasi P2 tadi yang ini kan 84.700 ya. Berarti ini 103 ini untuk P3 peringkat 3.
Nah, jadi yang 103 ini dia untuk peringkat 3. Oke, jadi peringkat 3 yang ini berarti. Mana sih? Yang ini 103. Nah, yang peringkat 3 yang belum lunas apa aja? Jadi peringkat 3 itu tadi yang akun ada 3 ya, ada akun payable dengan ada yang ini. Peringkat 3 kan cuma 2 tadi ya. Cuma yang akun payable dengan yang 12.000 dari notes ini. Nah, ini. Berarti nah kalau ini mereka masih pakai proporsi. Ini kan interest payable-nya udah lunas ya. Jadi ini kan 103 ya yang tersedia. Yang tersedia 103.300. Nah, nanti untuk akun payable dia berapa? Berarti dia berdasarkan proporsi ya. Jadi proporsinya itu artinya berarti yang akun payable 125.000 per 137.000 dikali dengan sebenarnya kayak gitu aja sih. Dikali dengan 103.300. Oke, baru untuk yang notes payable berarti dia 12.000 per ya. 12.000 ya kan 12.000 per 137.000 dikali dengan 103.300. Oke. Baru sisanya itu dihapus. Nah, sisanya itu gimana ya? Sisanya tinggal ini berarti. Yang dihapus itu apa? Berarti yang dihapus kalau yang akun payable 125 dikurangi dengan yang dilunasi. Dilunasi tadi itu adalah 94. Nah, begitupun ini. Notes payable yang apa namanya yang dihapus adalah 12.000 dikurangi dengan oke. Begini. Selesai sudah. Nah, selesai. Jadi ini mereka buat banyak versi ya. Jadi ada yang ini. Tapi aku pakai, kalau yang aku buat di sini adalah yang versi yang ini ya. Jadi yang aku buat adalah versi yang, kalau buatku ya, versi yang dia likuidasi dan kurator fee masuk table of affair dengan versiku ya juga dia yang tadi itu. Dia interest dulu yang dilunasi pas di jurnal ya. Nah, jadi interest dulu yang dilunasi itu maksudnya yang ini. Yang di atas tadi yang ini kan cash 60.000 kan. Nah, ini full dulu interest 7.000 baru sisanya ke notes payable. Jadi nggak dibuat proporsi tapi ke interest dulu. Gitu ya. Sekian, terima kasih.